Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Apolonia Murni. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, tema 2 kelas 5 SD. Adik-adik, setiap hari kita menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan kembali udara tersebut yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Kegiatan ini dinamakan dengan bernapas. Adik-adik, setiap makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia, bernapas untuk melanjutkan hidupnya. Saat manusia bernapas, ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Tahapan manusia bernapas dikenal dengan istilah sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan adalah kumpulan organ-organ yang membantu manusia dalam proses bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui hembusan napas. Adik-adik, berikut ini organ-organ pernapasan pada manusia. 1. Hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara dalam proses pernapasan. Awalnya, udara masuk melalui lubang hidung. Lalu, di dalam lubang hidung terdapat rambut-rambut halus dan pendek. Rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Setelah itu, udara melewati selaput hidung. Selaput hidung berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan organ persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Lebih tepatnya, saluran pernapasan bagian depan dan saluran pernapasan bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring juga dikenal dengan istilah jakun atau tekak. Organ pernapasan ini terletak di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 tulang rawan adik-adik. Untuk bentuknya, laring memiliki bentuk kotak. Laring merupakan organ berongga yang bisa mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Yang keempat, trakea. Trakea juga dikenal dengan istilah batang tenggorokan. Organ pernapasan ini memiliki sebuah jaringan yang disebut dengan silia. Jaringan silia dalam trakea biasanya akan bergerak dan mendorong benda-benda lain. Dalam trakea, jaringan silia ini memiliki fungsi mengusir kotoran, debu-debu, dan bakteri yang masuk ke dalam trakea. Yang kelima, bronkus. Dalam sistem pernapasan, bronkus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Letak bronkus terdapat di percabangan trakea. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan adalah paru-paru. Paru-paru ini adalah organ utama pernapasan manusia. Di dalam paru-paru ada selaput tipis yang melindungi paru-paru yang disebut dengan selaput pleura. Oke adik-adik, sekarang bagaimana proses pernapasan manusia itu terjadi? Adik-adik, pernapasan manusia dimulai ketika udara memasuki rongga hidung. Nah, pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Dari rongga hidung, udara akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju trakea.
Udara dari tenggorokan akan menuju paru-paru. Sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus, adik-adik. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari bronkus menuju ke bronkiolus, dan dari bronkiolus menuju alveolus. Di alveolus menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen akan masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, udara yang berupa oksigen diserap ke dalam pembuluh darah halus dan kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Dan pada saat itu juga karbon dioksida dihembuskan keluar. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.